Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha. Ini adalah materi terakhir di bab mengenai masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah macam-macam pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha. Ya. Kita bisa lihat macam-macam pengaruh Hindu-Buddha dari segi bahasa dan tulisan, dari politik dan sistem pemerintahan, dari ekonomi dan mata pencaharian, dari agama dan sosial budaya, dan seni budaya. Nah, jika Anda lihat di sebelah kanan, ini adalah gambar tulisan atau huruf kuno ya yang ada di Indonesia, ya, yang mungkin masih Anda bisa temukan ya di kota-kota gitu ya. Ya biasanya digunakan untuk menulis nama jalan ya. Lalu yang kedua ini adalah prasasti ya yang berisi mengenai tulisan kuno juga ya. Kita akan bahas tulisan ini tulisan apa. Selanjutnya ini adalah candi ya, Candi Borobudur, karena ini juga salah satu yang merupakan dari pengaruh Hindu-Buddha ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ini ada bahasa dan tulisan ya. Pengaruh mengenai bahasa dan tulisan. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah salah satu contoh jelasnya mengenai tulisan kuno ya. Tulisan ini adalah tulisan yang biasa ada di dalam prasasti ketika zaman masa Hindu-Buddha ya. Tulisan yang dimaksud ini adalah Pallava ya. Pallava ini berasal dari India Selatan ya. Indonesia ini sudah terpengaruh sejak abad ke-1 Masehi. Nah, sedangkan di dalam prasasti ya yang biasanya menggunakan huruf Pallava ini ya, di samping sebelah kiri yaitu gambarnya, biasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi bahasanya Sanskerta, hurufnya huruf Pallava. Nah, ini adalah contoh huruf Pallava ya. Ke sebelah kanannya ini adalah merupakan tulisan-tulisan serapan ya, tulisan-tulisan hasil akulturasi daripada tulisan Pallava. Nah, jejak tulisan yang dimaksud atau pengaruh dari Hindu-Buddha yang biasanya ditemukan itu ditemukannya di mana di prasasti, ya, di kitab, ya, maupun di manuskrip. Ya. Di prasasti, contohnya bisa lihat Anda di gambar ya. Lalu di dalam kitab, ini ada yang disebut Arjuna Wiwaha, ada Bharatayuddha. Ini saya ngambil contoh dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari di masa Kediri ya. Jadi Arjuna Wiwaha ini adalah salah satu kitab yang menceritakan tentang Arjuna ya, sedangkan Bharatayuddha tentang perang saudara. Lalu juga ada di manuskrip, contohnya di dalam Pustaha yaitu naskah Batak atau Ilagaligo di dalam naskah kepahlawanan masa kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Jadi yang pertama ini adalah pengaruhnya bisa dilihat dari bahasa dan tulisan ya. Selanjutnya mengenai politik dan sistem pemerintahan, apa yang berubah atau apa yang terpengaruh di dalamnya. Nah, jadi ketika masuknya Hindu-Buddha, kita itu sebenarnya sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut oleh kita adalah sistem pemerintahan desa, di mana dipimpin oleh kepala suku. Nah, kepala suku ini biasa dipilih berdasarkan kekuatan atau kelebihannya. Ya. Jadi istilahnya adalah primus inter pares. Ya. Kita sudah memahami ini pada masa praaksara. Ya. Nah, setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan ini berubah menjadi sistem dewa raja, ya, di mana raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi daripada Dewa Siwa maupun Dewa Wisnu. Sehingga secara tidak langsung mengesahkan pemusatan kekuasaan itu kepada raja. Perbedaannya adalah raja di sini bukan ditentukan berdasarkan
kekuatan atau kelebihannya, namun berdasarkan keturunan. Ya. Lalu yang ketiga, ya kita bahas mengenai ekonomi dan mata pencaharian. Nah, jika dalam bidang ini sebenarnya pada masa praksara di Indonesia, kita itu sudah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Makanya tidak heran kita juga sering mendengar lagu mengenai nenek moyangku seorang pelaut ya. Karena memang mereka sudah ahli dalam perdagangan maupun pelayaran. Nah, ketika masuknya India, terpengaruhlah Indonesia sehingga memperkuat tradisi-tradisi yang sudah ada di Indonesia, yakni tradisi agraris misalnya. Contohnya adalah ketika masuknya atau India mengenalkan teknologi irigasi. Ya, irigasi ini adalah teknologi pengairan ya. Serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Buktinya apa? Buktinya adalah semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan. Contoh kota pelabuhan di Sriwijaya, Majapahit ya. Itu terkenal dengan kota-kota pelabuhannya ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu bukti kalau bangsa Indonesia ketika dulu itu terpengaruh oleh Hindu-Buddha atau kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India ya. Jadi kita itu mengenal teknik irigasi. Yang selanjutnya dalam bidang agama dan sosial budaya. Kalau dalam bidang agama apa? Ya jelas ya. Kita itu terpengaruh karena salah satunya bisa kita lihat secara jelas munculnya kebudayaan Hindu maupun Buddha atau agama Hindu maupun Buddha ya. Sehingga di Indonesia ini mengenal dewa-dewi. Nah, Indonesia ini sebenarnya tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu kesulitan beradaptasi karena mereka sebelumnya sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang maupun terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan ya. Nah, sama halnya atau animisme dinamisme ya. Jadi ketika masuknya agama Hindu maupun Buddha tidak terlalu kesulitan dalam beradaptasi. Nah, dalam bidang sosial budaya kita bisa lihat di Indonesia ketika zaman itu mengenal kasta ya. Jadi ketika masuknya Hindu Buddha terpengaruh sehingga Indonesia mengenal kasta. Apa itu kasta? Kasta itu adalah pelapisan sosial ya. Biasanya kalau di dalam Hindu kita mengenal 4 kasta ya. Kasta yang pertama ini ada kasta Brahmana ya. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, yang berilmu, pendeta ya. Mereka mampu menulis kitab, mampu membaca kitab. Nah, ini adalah Brahmana ya. Di bawah kasta Brahmana ada kesatria. Nah, kesatria ini termasuk di dalamnya adalah prajurit, raja. Nah, lalu yang ketiga ada waisa. Waisa ini termasuk di dalamnya adalah pedagang, pengrajin, ya. Orang-orang yang memang mempunyai keahlian tertentu. Ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah sudra. Ini adalah pelayan ataupun pembantu. Ada juga yang memang tidak termasuk dalam kasta. Disebut juga paria. Nih, paria ini biasanya orang yang memang dia ini tidak mempunyai pekerjaan apapun, gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam bidang seni budaya, nah salah satunya ada seni bangun, pahat maupun relief candi. Nah ini adalah gambar yang saya ambil atau yang diambil dari internet ya. Ini adalah gambar Candi Borobudur jika dilihat dari atas. Oke, dalam seni bangun kita yang pertama adalah kita mengenal candi. Ya. Jadi pengaruh pertama kita adalah mengenal candi. Nah, kalau misalkan dilihat dari struktur bangunannya, candi ini memiliki 3 bagian utama ya. Ada swarloka, ada buwarloka, ada burloka. Ya. Swarloka ini adalah kalau menurut falsafahnya ini tingkatan tinggi ya, tingkatan paling tinggi. Atau menuju nirwana kalau dalam Buddha ya. Ini dunia atas ya. Lalu ada buwarloka, tubuh candi. Ini bisa disebut bumi gitu ya, tempat tinggalnya manusia. Sedangkan burloka falsafahnya adalah merupakan dunia bawah. Untuk selanjutnya kita lanjut ke part berikutnya ya.